Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi dari kelompok 5 kelas PKN 70 yang beranggotakan Widya Rista Nariswari dengan NIM 202410101032, Deva Alifatur Ahnaf dengan NIM 202410101068, Nur Hanifah Rahmah dengan NIM 202410101083, Tahta Nimas Putri dengan NIM 202410101106, dan Mirzan Abdullah dengan NIM 202410101143. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kraten. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Dari falsafah tersebut, muncul dasar negara yang disebut Pancasila, yang perwujudannya tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2008, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa yang berdirikan 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, 3. Cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia modern, yaitu daulat rakyat. Selanjutnya adalah alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Selanjutnya, persoalan apa aja sih yang timbul akibat lemahnya praktik demokrasi? Yang pertama, ada buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat dan partai politik. Yang kedua, ada krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang terakhir, ada demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Persoalan-persoalan yang telah dijabarkan tadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang ketiga, partisipasi politik rakyat. Ada 3 tradisi pemikiran demokrasi, antara lain: yang pertama, Classical Aristotelian Theory, yaitu demokrasi diartikan sebagai pemerintahan seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, Medieval Theory, yaitu menekankan penerapan Roman Law dan Popular Sovereignty, sehingga demokrasi diartikan sebagai suatu landasan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang terakhir, Contemporary Theory, yaitu menekankan konsep republikan. Maka demokrasi di sini diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Selanjutnya ada identifikasi proses demokrasi yang bisa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada demokrasi protektif, yaitu kekuasaan ekonomi pasar di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. Yang kedua, ada demokrasi partisipatoris, yaitu bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. Yang ketiga, ada demokrasi pembangunan, yaitu demokrasi yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsepsi makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Dan yang terakhir, ada demokrasi equilibrium, yaitu penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme,
dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Pergantian jenis demokrasi Indonesia selama 50 tahun terakhir. Pada periode 1 atau demokrasi parlementer liberal pada tahun 1950 sampai 1957, demokrasi ini memiliki ciri sistem pemilu yang demokratis dan keberagaman anggota parlemennya terdiri dari kelompok agama, nasionalis, komunis, dan kelompok lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, namun karena dianggap masih banyak campur tangan Belanda, maka Soekarno merubah sistemnya menjadi demokrasi parlementer. Pada periode 2 atau demokrasi terpimpin pada tahun 1957 sampai 1965, pada demokrasi ini Undang-Undang Dasar 1950 disarankan untuk dicopot dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno berusaha untuk menyeimbangkan antara tentara, kaum Islam, dan komunis yang akhirnya disebut sebagai ideologi persatuan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Namun persatuan ini tidak berjalan dengan lancar. Faksi komunis yang semakin kuat menjadi dua yang lainnya itu iri. Pada periode 3 atau yang disebut demokrasi otoriter pada tahun 1966 sampai 1998, era ini dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan Presiden Soeharto terus berkuasa selama 32 tahun. Di era 1960-an dikenal sebagai Perang Dingin di mana Soekarno menjaga hubungan antara blok barat dan komunis. Di Indonesia, ekonomi terus memburuk dan tidak menemukan solusi. Tahun 1997, kasus krisis ekonomi Asia mengguncang Indonesia. Atas desakan ini, tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada periode 4 atau demokrasi oligarki, pada tahun 1998 sampai sekarang, demokrasi ini hampir terjadi di seluruh negara yang telah mengalami masalah pada demokrasi sebelumnya, di mana kekuatan-kekuatan yang dulunya berkuasa di masa otoriter mengambil peran di era yang seakan-akan sudah demokratis. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Postur demokrasi kita itu secara normatif terdapat pada konstitusi. Demokrasi dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Kehidupan demokrasi Indonesia yang harus dikembangkan. Demokrasi selain bersifat universal juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara, begitu pula Indonesia. Kehidupan demokrasi kita dikembangkan berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan pada pembentuk negara Republik Indonesia yaitu: yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kedua demokrasi dengan kecerdasan, ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat demokrasi dengan rule of law, yang kelima demokrasi dengan pembagian kekuasaan, keenam demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, nomor 8 ada demokrasi dengan otonomi daerah, nomor 9 demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir ada demokrasi dengan berkeadilan. Selanjutnya, ketentuan negara demokratis. Nah, apa aja sih ketentuan negara demokratis itu? Yang pertama, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, ada persamaan kedudukan di depan hukum. Dan yang ketiga, ada distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, ada demokrasi dengan berkeadilan. Sekian penjelasan hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan
komen di bawah. Terima kasih.